Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu, rekan-rekan, guru honorer dan nakes di mana saja berada. Berikut akan saya update terkait dengan syarat usulan formasi 2023 dari daerah berdasarkan SE Kemenpan, sekaligus juga jumlah alokasi formasi yang dianggarkan Kemenkeu. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian untuk channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di tanggal 14 Maret yang lalu Bapak Ibu sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mengeluarkan surat edaran bernomor B521 terkait pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Ini diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah. Disebutkan dalam suratnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan-RB bagaimana diatur. Dan selanjutnya usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar, di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi khusus pendidikan dan kesehatan ini ya tidak mengikuti aturan prinsip zero growth. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian usulan kebutuhan sebagai berikut. Dijelaskan di sini untuk instansi pusat dibuka untuk CPNS dan P3K ya, usulan kebutuhan CPNS khusus ini di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen serta tenaga dosen. Nah, yang menjadi poin pertama kita Bapak Ibu sekalian adalah di instansi daerah ada beberapa poin yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta ketersediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan. A. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan pada satuan unit kerja di daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Ini yang pertama yang menjadi pertimbangannya. Lalu B. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023 mengenai syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. C. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi untuk kebutuhan guru di daerah Bapak Ibu sekalian, ya daerah harus memperhitungkan usulan kebutuhan yang disampaikan oleh Kemendikbud. Ini tentu menjadi kabar gembira. Mudah-mudahan daerah juga menyetujuinya. Lalu D. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Poin ketiga, instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, eksistensi pegawai, jumlah usulan kebutuhan, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Kalau kita perhatikan ini, maka pengusulan formasi untuk 2023 ini ya kurang lebih diberikan waktu 40 hari. Lalu 4, instansi wajib melengkapi dokumen. Nah, dokumen ini yang menjadi catatannya kalau menurut saya. Yang pertama, A. Tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. B. Surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK. Ini biasa saja Bapak Ibu sekalian. C. Cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh PPK. Dan D, ini poin D yang menjadi poin utama, dijelaskan di sini surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai
yang telah ditandatangani oleh PPK. Syarat keempat ini kalau kita perhatikan adalah syarat terbaru ya yang disampaikan oleh Kemenpan kepada daerah. Kalau formasi 2022 ini sepertinya kalau saya tidak salah tidak ada ini Bapak Ibu sekalian. Jelas di sini adanya surat kesanggupan pembayaran gaji ini menjadi faktor utama dalam hal pertimbangan untuk pengusulan formasi ya. Jadi ini adalah catatan penting tentunya bagi daerah dalam hal pengusulan formasi 2023 ini. Nanti kita akan lihat bagaimana alokasi yang disediakan oleh Kemenkeu yang nantinya akan masuk di DAU. Lalu yang kelima, kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menteri Pan-RB melalui aplikasi informasi paling lambat 30 April 2023. 6. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi informasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Disebutkan dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Jadi beban utama sebenarnya bagi Bapak Ibu guru terutamanya yang sudah lulus ini adalah kekhawatiran akan pengusulan formasi di 2023. Jadi kalau kita lihat percuma saja di 2023 ini ya statusnya menunggu formasi. Kalau ternyata daerah tidak mengusulkan maka ini juga menjadi bumerang. Alternatif terakhirnya barangkali adalah Bapak Ibu yang bersangkutan harus rela meninggalkan kampung halaman atau tempat mengajarnya ya mengikuti tempat yang disediakan oleh Kemendikbud. Lalu terkait dengan alokasi formasi yang disediakan oleh Kemenkeu di akhir 2022 yang lalu Bapak Ibu sekalian, Kemenkeu sudah mengeluarkan suratnya nomor 212 PMK 07 2022. Ini terutamanya adalah dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Jadi di sini jelas disebutkan oleh Kemenkeu terkait juknis penggunaan DAU ya. Kalau kita baca secara keseluruhan ini nanti Bapak Ibu sekalian ada di deskripsi linknya ya. Kalau Bapak Ibu merasa perlu, DAU itu secara umum diberikan untuk penggajian formasi P3K, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan dan seterusnya. Nah, formasi-formasi yang disediakan oleh Kemenkeu di tahun 2023 itu bisa kita lihat di lampirannya ini Bapak Ibu sekalian. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212 PMK 07 tahun 2022. Jadi formasi 2022 masih disebutkan di sini. Lalu formasi 2023 yang dianggarkan pemerintah terkait juga besar DAU yang dialokasikan. Contohnya ini Provinsi Aceh untuk 2023 guru itu masih ditampung 501 dan tenaga kesehatan itu adalah 1383 sementara teknis itu kosong ya. Begitu juga di masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Begitu juga di Sumatera Utara Bapak Ibu sekalian. Sumatera Utara tahun 2022 yang lalu dibuka itu formasi 900, kemudian nakes itu 44, lalu teknis 20. Di 2023 ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan Provinsi Sumatera Utara ya, maka Sumatera Utara membuka formasi yang cukup banyak. Andaikan nanti ini diusulkan oleh daerah, maka ini tentu menjadi tahun yang baik bagi Bapak Ibu rekan-rekan di Sumatera Utara untuk GTT tingkat provinsi karena alokasi yang disediakan oleh Kemenkeu cukup banyak di sini. Sehingga totalnya kalau digabung nakes dengan tenis itu adalah 14.221. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan untuk kabupaten-kabupaten lainnya ya. Ini Sumatera Utara dibagi atas beberapa kabupaten, kemudian Sumatera Barat untuk 2023 ini dibuka 4.488 guru, nakes 379, masing-masing daerah kabupatennya juga begitu. Untuk Riau 8.908 ya. Kemudian untuk Bengkulu 2.300. Lalu Provinsi DKI Jakarta untuk 2023 ini dialokasikan guru ya cukup banyak 14.378, nakes 6.066. Nah, Jawa Barat untuk 2023 dialokasikan 8.900. Inilah jumlah formasi yang dialokasikan oleh Kemenkeu beserta dengan jumlah gajinya. Bapak Ibu nanti masing-masing bisa lihat provinsi di sini. Nah, di mana di bagian akhir dibuat catatannya oleh Kemenkeu disebutkan di sini
Bagian DAO penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat. Ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat untuk THR. Jadi THR sebenarnya dialokasikan Bapak Ibu sekalian. Namun bagi Bapak Ibu formasi 2023 dijelaskan bagian DAO penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat. Artinya ini dibayar mulai bulan Oktober ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagian DAO penggajian formasi P3K untuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan dihitung secara proporsional dari kebutuhan penggajian formasi P3K Provinsi Papua.